Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Kamis 12 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Baik, program ini disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Jaringan Radio Jawa Timur, diantaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Raja Angkasa Trenggala RGR Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, baik sahabat, kita coba buka catatan pertama. Ada rekan Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, sampai akhir Juli lebih dari 20.000 anak di Jawa Timur terdampak pandemi COVID-19. Selengkapnya, Diding Yunarto, silakan. Sampai akhir Juli kemarin, dalam masa PPKM, lebih dari 5.000 anak di Jawa Timur jadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Ini belum termasuk jumlah anak-anak di Jawa Timur yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Data yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan DP3AK Jawa Timur, sampai akhir Juli, lebih dari 20.000 yang terpapar. Masih ditambah dengan jumlah secara keseluruhan anak yang meninggal akibat COVID-19. Angka-angka inilah yang kemudian menjadikan DP3A Jawa Timur terus melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Andrianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan DP3AK Jawa Timur bilang, anak dengan usia di bawah 12 tahun mendominasi jumlah yang terpapar COVID-19. Ya, jadi sampai tanggal 27 Juli 2021 di Provinsi Jawa Timur telah terkonfirmasi positif sejumlah 280.000 lebih, dan yang meninggal dunia adalah sudah 18.544. Dan ini cukup berat. Dari sekian tersebut, anak-anak yaitu usia 18 tahun ke bawah yang terpapar positif adalah sudah 24.913, dan yang telah meninggal adalah 103. Ini adalah kumulatif sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang. Tapi peningkatan kasus terkonfirmasi maupun yang meninggal dunia pada anak-anak yaitu di bawah usia 18 tahun dibagi menjadi 20 sampai 5 tahun sampai 6 sampai 18 tahun, ini adalah pada akhir-akhir minggu ini. Kenapa? Karena barangkali COVID-19 yang telah bermutasi, muncul varian baru yang lebih menular, dan memang banyak sekali yang terkonfirmasi ini adalah lebih dari 90% menurut catatan Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah berstatus gizi yang tidak bagus. Andrianto menambahkan, kebanyakan anak-anak yang terpapar COVID-19 berasal dari klaster keluarga, seperti orang tua yang bekerja di luar saat pulang tidak melakukan protokol kesehatan. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, sampai akhir Juli lebih dari 20.000 anak di Jawa Timur terdampak pandemi COVID-19. Baik, dari Sidoarjo kita beralih ke Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Sahabat, hari ini berbagi kabar untuk menerapkan protokol kesehatan. Capaskap Gresik gelar latihan peringatan 17 Agustus. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Calon Paskibraka Kabupaten Gresik 2021 melaksanakan pelatihan hari kedua. Latihan yang dimulai pada pagi hingga sore hari berjalan dengan lancar dan dipimpin langsung oleh pelatih dari Kodim 0817 Gresik. Capaskap Gresik 2021 terpilih dari hasil seleksi di mana perwakilan sekolah mengirimkan beberapa kandidat yang nantinya diseleksi kembali di tingkat kabupaten. Di masa pandemi COVID-19, Capaskap juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat hingga tes swab antigen secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di klaster Paskibraka. Pelatih Paskibraka juga menjelaskan bahwa kondisi Capaskap 2021 selama 2 hari latihan mengalami kondisi yang baik dan sehat. Pemeriksaan kondisi tubuh Capaskap Dispora bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Gresik, sehingga sejauh ini Capaskap tidak ada keluhan walaupun harus berlatih di masa pandemi. Saat melakukan latihan, Capaskap berkesempatan bertemu dengan Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik,
Di sela-sela kesibukannya, Bupati memberikan motivasi dan mewadahi aspirasi dari Capaskap dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gresik. Pihaknya berharap sinergitas hari ini akan berjalan hingga seterusnya demi mewujudkan harmonisasi antara Purna Paskibraka Indonesia Gresik dan pemerintah Kabupaten Gresik. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Terima kasih rekan Putri Rizkiana, Suara Gresik. Sahabat, hari ini berbagi kabar menerapkan protokol kesehatan. Capaskap Gresik gelar latihan peringatan 17 Agustus. Baik, kita beralih ke Madiun, ada Amanda, Suara Madiun. Hari ini berbagi informasi pemerintah Provinsi Jatim sediakan layanan pengisian tabung gratis di Bakorwil 1 Madiun. Selengkapnya Amanda, silakan. Masyarakat Madiun Raya kini memiliki tempat pengisian oksigen gratis bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Lokasi pengisian oksigen gratis itu bertempat di halaman kantor Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 1, Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Cara mendapatkannya dengan mendaftar online melalui laman resmi Satgas Penanganan COVID-19 Pemprov Jawa Timur. Lebih rincinya, Kasubdit Kemasyarakatan 1 Bakorwil 1 Madiun, Wardoyo mengatakan masyarakat di Madiun Raya bisa mendapatkan pengisian oksigen gratis dengan mendaftar terlebih dahulu di website resmi info-covid19.jatimprov.go.id. Setelah mendaftar, warga akan mendapatkan nomor pengisian. Lalu keluarga warga yang membutuhkan oksigen tersebut bisa datang ke Bakorwil 1 Madiun untuk mendapatkan pengisian oksigen secara gratis. Warga yang ingin mendapatkan pengisian oksigen gratis harus menunjukkan bukti terinfeksi COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri. Pengisian oksigen gratis itu untuk tabung berukuran 1 hingga 2 meter kubik. Setiap hari, kuota yang disediakan sebanyak 500 tabung. Amanda, Suara Madiun. Ya, rekan Amanda dari Suara Madiun, terima kasih. Berbagi kabar, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan layanan pengisian tabung gratis di Bakorwil 1 Madiun. Baik, kita beralih ke Blitar, sahabat. Ada Ninda Alivia dari Persada FM. Berbagi informasi tahap awal, Dinkes Kabupaten Blitar menyiapkan vaksin 1000 dosis untuk ibu hamil. Selengkapnya, Ninda, silakan. Kementerian Kesehatan telah mengizinkan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sudah merencanakan untuk melakukan vaksinasi terhadap ibu hamil dalam waktu dekat. PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar Eko Wahyudi mengatakan, vaksinasi bagi ibu hamil akan segera dilakukan. Karena vaksin juga baru datang, untuk tahap awal pihaknya menyiapkan 1000 dosis vaksin jenis Sinovac untuk ibu hamil. Saat ini, vaksin sedang dalam proses pendistribusian ke fasilitas kesehatan. Ia pun menuturkan ibu hamil boleh divaksin setelah usia kandungannya 12 minggu atau terhitung 3 bulan. Diharapkan pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Eko mengaku belum mempunyai data pasti jumlah ibu hamil yang akan divaksin. Hanya saja jumlah ibu hamil secara keseluruhan selama setahun mencapai 16.000 orang. Demikian, Seninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Ninda Alivia dari Persada FM. Hari ini berbagi informasi pada tahap awal Dinkes Kabupaten Blitar menyiapkan vaksin 1000 dosis untuk ibu hamil. Berikutnya masih dari Blitar, sahabat. Kali ini ada Afikra Hardian dari Mardika FM. Berbagi kabar, sebanyak 3 penghuni terkonfirmasi COVID-19, pengurus Rusunawa Kota Blitar perketat pemantauan. Selengkapnya Afikra Hardian, silakan. Terdapat 3 penghuni Rusunawa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini sudah mendapat penanganan medis. Saat ini pihak pengelola pun memperketat pemantauan supaya kasus yang sama tidak terjadi lagi. Demikian disampaikan Bayu Triharso. Terdapat 3 penghuni Rusunawa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini sudah mendapat penanganan medis. Saat ini pihak pengelola pun memperketat pemantauan supaya kasus yang sama tidak terjadi lagi. Demikian disampaikan Bayu Triharso, Kepala UPTD Rusunawa Kota Blitar saat dihubungi Rabu 11 Agustus 2021. Bayu menjelaskan 3 warga yang terkonfirmasi COVID-19 ini masing-masing dipindahkan ke gedung isoter RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar dan 1 lainnya menjalani isolasi mandiri meski telah dinyatakan sembuh usai perawatan di Rumah Sakit Kabupaten Blitar. Menurut Bayu, saat menerima laporan dari penghuni, pihaknya langsung koordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk melakukan penanganan. Bayu juga sigap melakukan penyemprotan desinfektan untuk memutus penularan. Selain itu, Bayu
mengaku saat ini aturan di Rusunawa juga masih ketat. Ojol, driver, dan kurir hanya dibolehkan berhenti sampai pos satpam saja. Tamu juga wajib lapor 24 jam dengan pengecekan suhu tubuh dan wajib protokol kesehatan. Selain itu, Rusunawa hanya menerapkan satu pintu untuk akses keluar masuk penghuni. Positif itu ada 3, yang ada di Rusun ada 1. Terus yang hasil swab kemarin ada 2, dirujuk ke rumah sakit, dan sedangkan yang hari ini penjemputan untuk mas ke isoter. Bayu menambahkan agar penanganan COVID-19 di Rusunawa berjalan optimal, pihaknya juga telah membentuk Satgas COVID-19 yang terdiri dari paguyuban penghuni Rusunawa sejak tahun lalu. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih rekan Afik Rahardian, Mahardika FM berbagi kabar sebanyak 3 penghuni Rusunawa terkonfirmasi COVID-19. Pengurus Rusunawa Kota Blitar akhirnya memperketat pemantauan. Baik, informasi selanjutnya ada Surya Muhammad sahabat dari Mahardika FM membawa kabar pendaftaran BPUM gelombang ketiga ditutup. Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar mengajukan sebanyak 1.034 data pendaftar ke pemerintah pusat. Selengkapnya Surya Muhammad, silakan. Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM Kota Blitar resmi ditutup 9 Agustus 2021. Total ada 1.304 pelaku usaha mikro yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan sebesar 1,2 juta rupiah. Satsas Mintarti, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar saat dikonfirmasi by phone Rabu 11 Agustus 2021 menjelaskan, pendaftaran BPUM gelombang 3 dibuka sejak tanggal 2 hingga 9 Agustus 2021. Menurutnya, data pendaftar yang sudah diterima dinas setempat telah diajukan ke pemerintah pusat 10 Agustus 2021. Selanjutnya akan melewati tahap verifikasi. Saat tidak bisa memastikan berapa jumlah penerima yang lolos karena yang menentukan pusat. Begitu juga saat disinggung jadwal pencairannya, melihat pengalaman sebelumnya bantuan baru cair 3 bulan setelah diajukan. Menurut Sat, pelaku usaha yang menginginkan BPUM harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, warga negara Indonesia memiliki surat keterangan memiliki usaha dari kelurahan, bukan ASN, anggota TNI Polri, dan tidak memiliki pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR. Pendaftaran bisa langsung ke kantor dinas dengan membawa persyaratan. Tahap ketiga tanggal 2 sama dengan 9, kemarin tanggal 10 sudah saya setorkan ke kementerian sebanyak itu, 1.304 itu. Saat berharap seluruh peserta yang datanya telah diajukan bisa lolos verifikasi 100%, sehingga bisa mendapatkan bantuan modal sebesar 1,2 juta rupiah. Surya Muhammad, Mahardika FM. Terima kasih rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM berbagi kabar pendaftaran BPUM gelombang ketiga ditutup. Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar ajukan 1.034 data pendaftar ke pemerintah pusat. Baik sahabat, informasi dari Surya Muhammad tadi sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 edisi Kamis 12 Agustus 2021. Terima kasih kepada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro yang menyiarkan secara serentak Jatim News Today kali ini. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.